Halo semuanya, hari ini kita buat makanan McDonald menjadi lebih besar dan banyak, yaitu kita buat Big Latte Classic, Deep Fries, dan Big Tasty. Ngomong-ngomong, posting apa burger McDonald favorit Anda? Milik saya persis seperti Big Tasty ini. Seperti sebelumnya, ini akan sangat menarik. Ayo kita pergi. McDonald bukanlah McDonald tanpa paket-paket yang indah. Jadi mari kita ulangi, tapi dalam skala besar. Kita akan menggunakan jenis karton penggelombang ini, dan kita buka paket aslinya. Lalu ukur dimensi kotaknya, kita kalikan, dan transfer dimensi ini ke karton. Jika perlu kita potong. Dan di tempat-tempat tinta ditekuk karton secara merata. Kita peras lem panas ini. Dan rakit kotaknya. Kotak untuk Big Tasty sudah siap. Jadi kita buat kotak kentang. Ember plastik akan menjadi cangking besar untuk kopinya. Jadi kita buka tutupnya. Dan kita pikir ini sangat cukup bagus. Dan kita diri dengan cat ini. Dan kita diri dengan cat ini. Dan hal pertama kita lakukan adalah cat ember plastik kuning ini. Dan dengan cat akrilik kita tutup potongan kartonnya. Letakkan tutup yang dicat beberapa ember kuning ini. Kita lekatkan tulisannya. Dan ini sangat mirip dengan gelas dari McDonald. Ini kotak untuk kentangnya. Dan ini untuk Big Tasty-nya. Ngomong-ngomong, kita buat dari desain kotak lama. Mungkin dari luar sepertinya tidak terlalu sulit. Tapi kita butuh 15 jam untuk buat seperti kotak ini. Hal pertama kita buat dalam kentang goreng ini, kita adalah kentang goreng yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita butuh kantong kentang. Dan kita buka. Lalu kita mulai kupas. Kami buang kentangnya tanpa kulit ke dalam baskom dan lebih banyak lagi. Kita punya baskom yang penuh dengan kentang kupas. Jadi mereka kotor. Jadi kita tuang ke dalam wastafel dan isi dengan air. Setiap kentang dicuci bersih dari kotoran. Dan semuanya kita lewatkan pertama kali, lalu kita hapus. Masukkan kentang yang benar-benar bersih dalam panci. Tuang air sehingga besar-besar menutupi kentangnya. Dan letakkan di atas buah pembakarnya. Kentang harus direbus. Tapi ternyata kita memiliki jenis yang salah. Kentang ini dimasak hingga lunak selama 7 jam. Tiriskan selebih air. Dan gunakan pendorong untuk kulangi kentangnya. Saat masak kurang lebih homogen, tambahkan garam yang cukup banyak. Lalu kita uleni. Bentuknya sangat tidak biasa. Tapi untuk direplikasi dalam skala yang lebih besar, kita ambil sudut besi ini. Di masing-masing dari mereka kita tuangkan minyak. Lalu olesi dengan kuas. Sekarang kita ambil kentang, tumbuk. Dengan tangan kita berikan tamping yang bagus dengan bantuan beberapa benda seperti pipa nih. Kita kirim buah ke freezer selama sehari penuh. Sementara itu kita buat kopi raksasa, dan ini kita butuhkan 14 liter susu. Kami buka botol dan tuangkan ke dalam panci besar.
Kita letakkan di atas kompor. Dan ini perlu diperlajaskan dalam 60 derajat Celcius. Sementara itu kita rawat biji kopinya. Mereka sudah dipanggang, yang tersisanya giling mereka. Jadi masukkan dalam penggiling kopi. Dan giling sedikit demi sedikit. Tuang kopi bubuk ke dalam panci lain. Dengan cara ini kita giling semua 800 gram biji kita. Tuang 5 liter di atasnya. Aduk. Lalu taruh di atas kompor. Tuang banyak gula ke dalam espresso besar ini. Lalu aduk lagi. Susunya sudah panas. Jadi kita ambil dan tuangkan ke dalam blendernya. Kami tutup dan kocok susu panas yang baik. Setelah prosedur ini, kita ubah menjadi warna busa dan kemudian kita masukkan busanya ke dalam besar beras. Setiap semua susu panas melalui blender ini. Lalu tempatkan saringan di atasnya. Kopi sudah mendidih, jadi kita keluarkan kompor dari dan tuangkan dalam gelas besar. Pada titik ini latte raksasa kami sudah siap. Sangat mirip dengan apa yang terjadi di McDonald. Sekarang kita membuat Big Tasty raksasa. Ini terdiri dari saus Big Tasty, tomat, selada, bawang, irisan daging, keju mental, dan tentu saja roti. Ini akan kita mulai. Tambahkan ragi kering. Lalu kita tambahkan juga garam, gula, dan tentu saja tepung. Kita ulek semuanya dan tambahkan lebih banyak tepung sampai adonan tidak lengket di tangan kita. Taruh di loyangnya. Pecahkan satu telur dan tuangkan sedikit susu. Aduk. Dan jika adonan sudah mengembang, kita olesi dengan adonan ini. Taburi biji wijen di atasnya. Dan dalam oven 200 derajat. Di depan ini kita katakan bahwa adonan ini sudah cukup. Kita buat base ganda dan memanggang roti seperti ini. Lalu kita kupas kertasnya. Dan potong menjadi 2. Ternyata sangat lembut. Jadi mari kita ubah irisan dagingnya. Di daging giling kita tambahkan bawang putih, cabai anti cabai, dan banyak garam. Dan kami campur rempah-rempah. Tapi ada sangat sedikit lemak daging giling. Dan potongannya 100.000 kering. Semua ini bisa diperbaiki dengan sepotong lemak babi ini. Potong kulit yang tidak perlu. Dan potong lemak babi beku menjadi irisan. Kemudian irisan juga. Dan potong menjadi kubus. Ini dia, masukkan kubus lemak. Dan diaduk lagi. Sekarang potongan dagingnya akan berair. Pindahkan semua daging cincang ke perkamen ini. Selesai. Kami kita panggang, jadi kita nyalakan. Tuangkan minyak di atas irisan daging dan olesi dengan tangan. Letakkan parutan panggang di atasnya dan balikkan. Kirim isi daging dan kita untuk padamkan api, lalu kita goreng tanpanya. Angkat irisan daging dengan spatula, lalu balikkan. Di sisi ini goreng 10 menit. Dan sudah siap. Mari kita beralih ke keju. Kami kita gunakan emmental untuk rasa dan mozzarella lalu meleleh dengan baik. Jadi kita potong keju dengan bagian potongan kecil.
Dan parut di parutannya. Semua keju tercampur rata, jadi kita bagi. Dan tuang menjalan pot. Kita parut di atas kompor. Setelah kita di atas kompor, kita aduk terus, tunggu keju meleleh. Kita siapkan cetakan, olesi nampan plastik dengan minyak. Tuang keju panas ini. Dan sebarkan di atas formulirnya. Lalu biarkan membeku. Jadi untuk sos Big Tasty-nya, peras 1 bungkus mayones, tambah paprika, dan lada hitam. Hancurkan bawang putih, kita kupas, cincang halus dan gosok dengan pisau. Dan gosok dengan pisau di papannya. Kami lemparkan ke dalam saus juga, mustard Amerikanya juga. Potong lemon dan peras jusnya, pastikan untuk memiliki sos barbecue. Ini tidak semua. Hal terpenting yang tersisa adalah sedikit kecap cair. Aduk untuk terakhir kalinya, dan sos Big Tasty sudah siap. Dari sayuran kita membutuhkan tomat, selada gunung es, dan bawang. Potong menjadi 2 cincin ini. Kali ini bawangnya sangat pedas, lalu kita potong tomat. Jadi mari kita simpulkan. Kalau gitu mari kita kumpul Big Tasty besar ini. Harus potong keju di atas roti. Lalu potong potongan besar. Potong keju lagi. Lalu kita taruh tomatnya. Bawang. Lalu selada juga. Tuang semua saus di atasnya. Dan tutup roti bagian atas. Pada titik ini, bagian Big Tasty sudah selesai. Pada saat ini, kentang sudah beku. Kita bisa keluarkan. Dan keluarkan dari sodus besinya juga. Dan kita pikir bentuk ini sangat bagus. Kami letakkan panci besar di atas kompor. Kami juga butuh banyak minyak. Kami buka. Dan buat penggorengan besar. Dalam minyak panas ini kita celupkan saus kentang ini. Kita keluarkan dan letakkan di atas tisunya. Kita goreng juga sisanya. Mari kita lakukan dalam kotaknya. Selesai, kita buat menu raksasa McDonald ini. Semuanya butuh waktu 3 hari kerja. Dan menurut saya ternyata sangat mirip dengan aslinya. Mari kita coba semuanya. Saus kentang. Kita tidak memiliki kerak yang renyah seperti aslinya. Mari kita coba kopinya. Kopinya sangat enak, tapi ini sangat mirip dengan latte dari Mac. Dan akhirnya kita potong Big Tasty. Halo semuanya, hari ini kita menerima paket yang ditunggu-tunggu. Langsung dari kota Kamchatka. Mari kita buka. Di dalam kita melihat botol-botol es. Dan Kamchatkanya juga. Kepiting ini sangat sulit untuk mendapatkannya dalam bentuk utuh. Beratnya hampir 4 kg. Ayo kita mulai. Saat dilipat, ukurannya tidak terlalu besar. Jika kalian membuka jari-jarinya,
Kalian dapat melihat bahwa inilah monster yang ditarik dari dasar lautan. Ada banyak jenis kepiting, tapi hampir tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Kalau yang ini, banyak dagingnya. Itu sebabnya kepiting ini dianggap yang paling mahal di dunia. Kepiting ini berharga $220. Kepiting ini sudah direbus. Kita harus mengeluarkan dagingnya. Kita kupas cangkangnya. Lalu kita pisah insangnya. Dan lalu kita mulai copoti kakinya. Kita melakukannya dengan hati-hati, karena ada duri yang cukup tajam di atasnya. Kita menarik sisa daging keluar dari cangkang. Dan lihat hasilnya, segunung kaki kepiting, lalu mereka harus cepat tangan di pergelangannya. Jadi kalian harus melakukannya dengan setiap kakinya. Lalu sekarang ambil satu kakinya, potong memanjang dengan gunting. Dan ambil seluruh kaki kepiting aslinya. Lalu taruhkan daging ke dalam mangkuk. Setelah sekitar 20 menit, kita mengeluarkan semua daging dari kepiting. Sekarang ada $220 dalam mangkuk ini. Dalam bentuk ini, kepiting sudah bisa dimakan. Rasanya hampir sama dengan kepiting, hanya saja 2 kali lebih berasa dan dagingnya lebih juicy. Mari kita membuat 3 hidangan kepiting yang sama sekali berbeda. Kepiting Benedictus. Masukkan potongan kepiting yang sudah hancur menjadi serat ke dalam mangkuk. Ambil bawang hijau kecil, potong menjadi lingkaran, dan taruh kepiting ini. Letakkan parutan di atasnya dan parut kulit lemon. Potong kulit lemon menjadi 2, peras sedikit jusnya, percikan dengan minyak zaitun, dan cabainya juga. Bumbu doi dengan garam, lalu diaduk. Semua sudah siap. Lalu letakkan panci berisi air di atas kompor, garam airnya, tuang 2 sendok makan yang cuka, lalu ambil telurnya, dan lalu pecahkan telur ke mangkuk ini. Saat air mendidih, gunakan pengocok untuk mengaduknya dengan cepat, dan lingkaran ini mudah pusaran air. Di tengah, dalam satu gerakan, tuangkan telur. Masak selama sekitar 20 detik. Angkat dengan sendok berlubang, dan taruh di atas handuk kertas ini. Kita membuat 2 telur rebus ini. Sekarang buat saus scotch. Untuk melakukan itu, kita memisahkan putih dari telur. Yang kita butuhkan hanyalah kuning telurnya. 4 kuning. Sebenarnya masukkan mereka ke dalam pemandian uap. Aduk cepat. Setelah 15 detik, lepaskan. Tuang sedikit cuka dan minyak dalam akhiran tipis dan aduk. Cara bertahap mengentalkan masanya. Kemudian bumbui garam dengan tuang dalam panci ini. Tempatkan panci dipanggang di atas kompor dan panggang 2 korut ini kedua sisi dan dibalikkan dengan 2 renyah. Letakkan roti di atas piring. Taruh daging kepiting dan saus di atasnya. Ratakan. Kemudian telur rebus ini. Lalu kita tuangkan saus scotch-nya di atasnya. Dan terakhir, taburi dengan paprikanya. Kepiting Benedictus sudah siap. Lalu kita iris kuning telurnya. Kuning telur kedua keluar dengan lezat. Mari kita cicipinya. Oh, ini enak sekali. Roti panggang sangat renyah. Kuning telur, saus scotch, dan kepiting, ini sarapan para raja. Lalu selanjutnya tom yum. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kepiting, kerang, dan udang, santan, pasta tom yum juga, kalun ikan dalam bentuk baku, kecap ikan, saus siram, dan tomat cherry. Buka bonito kanzashi ini, tuangkan butiran ke dalam panci, tuang 2 liter air mendidih, aduk sampai butiran larut.
Hasilnya adalah kaldu ikan yang kaya. Nyalakan kompor. Bawa kaldu sampai mendidih. Buka santannya. Meskipun lebih terlihat seperti pasta, masukkan ke dalam panci ini. Lalu kita aduk. Sup menjadi putih. Tambahkan kecap ikan ini. 1 sendok makan saus tiram. Dan yang paling penting, pasta tom yum ini. Ada semua bumbu Thailand di dalamnya. Masukkan beberapa sendok ke dalam sup. Lalu aduk. Kita hanya menggunakan makanan laut. Kerang, udang kupas, dan kepiting. Potong tomat cherry menjadi 2 dan masukkan ke dalam sup. Aduk untuk terakhir kalinya dan kepiting tom yum siap. Tuang ke dalam sendok dan isi piringnya. Kincang hijau halus ini dan taburkan di atasnya. Rasanya ini adalah salah satu sup paling enak yang pernah saya makan. Sup pedas yang begitu kuat, dengan banyak makanan laut. Untuk hidangan ketiga, kalian membutuhkan kaki kepiting utuh. Potong menjadi potongan yang mudah. Dan yang mudah dimakan ini. Aduk mereka dalam mangkuk. Taruh beberapa sendok makan tepung terigu di atasnya. Tutup dengan piring ini. Kocok rata. Lalu dibuka, semua bagian dilapisi tepung secara merata. Letakkan wajan di atas api. Tuang minyak yang cukup banyak. Masukkan potongan untuk digoreng. Goreng di kedua sisi untuk membentuk daging dengan yang renyah. Angkat panci dari kompor dan tuangkan potongan ke dalam mangkuk yang besar ini. Buka saus tiram. Tuang di atasnya. Tutup dengan piring dan dikocok lagi. Ini dia semuanya. Semua selesai. Kalian bisa menaburkan potongan kepiting di piring. Ini kepiting super manis dan asam. Kalian bisa menaburkannya dengan bawang hijau. Dan sekarang sudah pasti selesai. Mari kita mencicipinya. Ini adalah hidangan pembuka yang sangat mewah dan kalian dapat dengan jelas mencicipinya. Ada kepiting juicy dalamnya, ada crispy tepung dan lapisan tipis glasir tiram di atasnya. Secara keseluruhan, saya senang dengan kepiting ini. Dari semua hewan laut, kepiting Kamchatka adalah yang paling enak, tapi juga sangat mahal. Dan jika kalian ingin saya masuk laut yang tidak biasa, klik tombol like ini. Dan begitu kita mendapatkan 300.000 like, dan jika kita dapat 500.000 like, ini akan menjadi penghuni laut yang sangat besar. Semuanya ada di tangan kalian. Tulis di komentar menurut kalian apa yang ingin saya buat. Jadi share video ini dan subscribe channel ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa semuanya.